Aduh, hari ini tuh kayaknya ada sesuatu hal yang lagi hot-hot banget nih, Kak, lagi-lagi AI, lebih Oke. ke propaganda pemerintah yang banyak pakai, visualnya tuh pakai bantuan AI nih, kita ngomongin seputar itu kali ya. Menurut Oke, Kakak, boleh. ada nggak sih, Kak, maksudnya tuh kayak hal yang menarik untuk dibahas dari yang aku bilang barusan, dari pemerintah yang sedang marak menggunakan AI ini? Eh, ini sih, mungkin ini pertama bukan dari desainnya dulu ya. Karena Ya. sebenarnya aku juga concern sama pemerintah belakangan nih, sekalian aja bilangnya gitu. Ini sih, kalau aku lihat ya, kalau dari penggunaan AI atau enggak, basically bukan karena penggunaan AI-nya malah yang kita sorotin. Sorry, bukan dari segi seninya yang kita sorotin. Kalau kalau dari aku ya. Karena Ya. kalau dari segi seninya, desainer-desainer juga ada kok yang agak offset. Jadi dia juga pakai AI, atau orang-orang awam juga pakai AI. Sebenarnya kalau kita kritisin dari segi seninya, ya mirip tanggapannya kayak orang-orang yang pakai AI gitu kan. Cuman ini dari tanggapannya dari pemerintahnya sendiri karena dia pemerintah gitu. Belakangan ini kan ekonominya lagi rendah ya, lagi turun ya. Apa lapangan pekerjaannya susah. Terus apalagi dari segi orang-orang yang bergerak di bidang desain gitu. Jadi kayak ada animator, desainer dan lain-lain itu pasti juga kedampak gitu ya. Tapi ketika mereka kedampak dan nggak punya kerjaan, tapi pemerintah malah separate gitu. Jadi kayak memisahkan diri dari mereka. Mereka nggak bahkan nggak menghubungi orang yang ahli desain Ya. untuk pesan desainnya, tapi langsung pakai AI yang Ya. aku pun nggak yakin apakah AI-nya itu juga berbayar. Kayaknya di chat GPT-nya juga nggak berbayar deh, kayaknya ya. Kayak Kayaknya. gitu sih. Bener nggak? Ya kan? Kayak kasihan aja gitu loh. Kayak kita tuh apa namanya desainer-desainer lagi berjuang. Mungkin agensi-agensi banyak yang kecil-kecil tuh banyak banyak yang bubar gitu loh karena nggak banyak kerjaan. Uh, Bahkan segede Sritek pun turun gitu loh, hancur gitu kan, bangkrut. Tapi pemerintah malah itu nggak berusaha untuk memberi apa ya, memberi kerjaan dengan at least desainnya dia bikin ke desainer gitu. Tapi dia langsung bikin pakai AI gitu sih. Gimana menurut kamu gimana? Bagian ini dulu deh. Iya, apa, maksudnya tuh kayak agak kenapa gitu nggak menggunakan orang aja tanpa harus, AI, padahal maksudnya kalau misalkan mencari solusi Hmm, untuk budget yang tidak berlebihan, sepertinya banyak iya, juga desainer-desainer yang mungkin mau gitu menerima si benar, project itu dengan bayaran yang, ya udah kita bisa diskusi bareng-bareng nih, titik tengahnya mau berapa benar, gitu, nggak yang harus gede-gede banget, tapi ya seenggaknya tuh daripada harus pakai AI, ya mendingan benar. manusia sendiri aja gitu. Apalagi maksudnya kreatif orang kreatif lokal juga banyak yang Wah, keren. Terus kalau bagus semua, benar. masalah dari sisi Hmm, apa ya, nggak ada orang di balik layar di hmm, pemerintahan yang memang benar-benar lebih kreatif daripada apa yang diinginkan, ya kenapa nggak nyari yang marak gitu, Kak, banyak iya, sana gitu. Dan kayaknya kalau misalkan kita menyoroti yang satu hal gitu, Kak, kayak ada satu hmm, yang lagi bener-bener bikin gemes kemarin, kayak heeh. satu ini poster Oh, satu olahraga yang ya, lagi, viral banget, lagi banyak dibahas karena kayak katanya ada penggunaan AI nih di salah satu ya. aset digunakan gitu. Kalau aku ya concernnya lebih ke gini sih. Maksudnya AI itu biasanya kan dipakai untuk bikin sesuatu hal yang dalam tanda kutip susah ya dan butuh waktu lama ya, kayak Betul. digital imaging gitu. Contoh ya, contoh Bombardilo Krokodilo itu juga Oh tuh iya, yang di ini ya. Itu kan kalau kita bikin pakai Photoshop ya bisa sebenarnya, tapi kan takes time. Jadi betul. dia bikinnya pakai AI akan lebih cepat. Contoh-contoh lainnya banyak yang kayak gitu, kayak anomali-anomali yang lagi tren itu kan semuanya bisa dibikin pakai Photoshop tapi lama, ya kan? Nah, kalau lapangan, kayaknya nggak perlu nggak sih pakai AI? Betul. Maksudnya itu cari aset pun juga bisa gitu loh. Itu nggak perlu editing, men. Itu nggak perlu editing. Itu nggak perlu bahkan nggak perlu beli aset. Pakai salah satu lapangan negara yang bagus. Di mana ya? Kayak GBK kayaknya ada lapangan badmintonnya ya? Aku nggak tahu lupa. Ada ya? Nah, pakai lapangan kita yang bagus aja. Foto jangan sampai kelihatan itu di mana. Ya udah, jadi udah bagus kan, gitu loh. Ngapain ngapain pakai AI? I mean, ini bukan editan. Ngapain pakai AI gitu? Tapi Ya nggak aku sih? agak sedikit, apa Hmm, ya, kurang kurang ini, greget gitu, maksudnya gemes, hmm. kenapa pas udah pakai AI tapi kok masih seperti itu, gitu. Iya, Ya, benar.
sebetulnya antara bagus atau enggaknya. Cuma Ya. yang sorotan aku tuh, ini kan untuk bulu tangkis gitu ya Kak, tapi Hmm. kenapa lapangnya harus lapang tenis gitu? Kayak Oh, itu lapangan tenis ya? ini lapang tenis Kak. Oh, buset. Bulu tangkis tuh kan netnya tuh masih Eh, ada tengah gitu nggak sih Kak? Hampir nggak yang oh, setinggi iya kulit, benar. masih tetap agak di atas gitu. Kalau Iya, tenis iya. kan di bawah. Nah ini tuh Oh, netnya iya. Kak, bener-bener napak banget di lapangan. Itu yang jadi sorotan orang-orang tuh yang lagi rame diperbincangkan sama netizen gitu. Kayak udah pakai AI tapi tetap salah. Itu maksudnya gimana gitu? Prompt yang digunakan tuh seperti apa? Iya, oke. Kalau kalau itu lapangan tenis, ini aku juga baru sadar nih kalau itu lapangan tenis sih. Kalau itu lapangan tenis udah itu nggak ada apa ya, nggak ada tameng lagi itu udah kamu sudah salah banget itu pemerintah. Maksudnya, I mean, kalau misalkan dia lapangannya bener lapangan badminton, tapi pakai AI, ya Ya, masih oke lah. Maunya gambar yang dari angle tertentu yang susah untuk dijangkau fotonya. Tapi kalau lapangan tenis itu kayaknya bukan AI-nya deh, itu inkompetensi aja deh. Itu orangnya aja yang dalam tanda kutip sorry, sorry banget itu bodoh aja sih. Gitu. tapi aku juga maksudnya tuh kayak mikirnya tuh kayak gini, bisa aja mungkin AI-nya memang salah gitu ya Kak. Kadang kan kita Hmm, juga suka error gitu, udah betul. masukin prompt udah sejelas mungkin tapi yang Ya. keluar masih kurang sesuai sama keinginan kita gitu. Hmm, Kenapa nggak terus dicoba sampai benar-benar menghasilkan lapangan yang sesuai gitu daripada harus memaksakan karena ya. angle bagus menyorot kayak auditorium yang luas, jadi ya udah Nah, pakai itu aja. Padahal daripada memaksakan mendingan dicoba berkali-kali sampai beneran kelihatan itu lebih proper gitu. iya benar juga ya. Ini juga sih apa namanya? Kalau kalau kita lihat ya dari pemerintah-pemerintah mungkin yang ngerjain juga bukan anak muda yang ngerti prompt, mungkin itu mungkin orang tua juga yang ngerjain. Kalaupun bukan orang tua, ini deh, ini aku coba ngebayangin aja apa yang terjadi di belakang layar ya. Ini bisa aja kalau anak muda, aku rasa nggak mungkin kalau anak muda. Ya. Bisa bisa aku pastikan berapa ya? 85% kayaknya bukan deh. Misalkan ada desainer anak muda yang dibayar rendah misalkan. Terus dia oke, disuruh cobain bikin poster yang badmintonnya itu. Terus dia oke lah karena bayaran gua rendah, gua pakai AI misalkan kayak gitu. Kalau pakai AI dia pastinya lebih pinter dong bikin promptnya. Jadi kayak bikin lapangan beneran dan lain sebagainya. Atau at least dia beli yang atau nggak usah beli deh. Please cari aset yang gratis itu banyak banget. Gambar lapangan badminton yang gratis itu banyak banget. Nah, itu apa namanya? Skenario pertama yang terbayang. Skenario kedua adalah ada atasannya dia, pejabat yang udah tua, minta dibikinin poster. Tapi dia bilang aja, nih pakai ini aja nih, tadi aku udah bikin di AI gitu. Pasti Oh. kayak gitu. Iya, itu sepertinya aku lebih make sense yang kedua sih, Kak. Karena Iya biasanya, kan? kalau orang yang agak udah sepuh-sepuh gitu ya, kadang biasanya suka ngerasa lebih pengen untuk unjuk diri gitu. Kayak kalau misalkan Hmm. enggak dipakai juga kayak ngerasa, "Ih, aku udah bikin capek-capek loh, masa nggak diposting, nggak dipakai?" Gitu kan. Kan Iya. sakit hati dan mungkin si orang yang memang bertugas sebagai admin juga ngerasa, apa ya, segan Hmm. gitu Hmm. menolak dan karena beliau adalah senior dan lain Hmm. sebagainya, ya udahlah pakai yang itu Ya. aja. Oke, tapi ini ya, apa namanya? Oke, aku mau bawa ke sini nih. Ini agak serius nih, aku mau bawa ke sini. Jadi sebelum yang ini itu kan dulu ada AI yang MGP apa MBG? MBG yang makan bergizi gratis itu. Yang dia videonya Prabowo masuk ke sekolah terus ngasih makanan gratis Oh iya, pakai AI yang animasi. Nah, itu bagus nggak kalau ditanya? Bagus, ditanya bagus dan AI-nya agak smooth gitu daripada AI yang biasanya. Tapi kalau menurutku itu soulless gitu. Jadi nggak ada soul-nya, nggak ada jiwanya, nggak ada gimana ya? Kalau kalau ini masalah cerita juga bukan cerita sebenarnya, tapi lebih ke angle-angle-nya yang dipilih itu masih kaku, nggak bisa dijelaskan. Ini soulless aja, kayak nggak ada yang ngerjain aja tiba-tiba ada gitu. Jadi kalau my stand adalah kalau misalkan ini AI-nya yang dipakai bagus sekalipun, kayaknya itu bukan senjata yang tepat untuk berkomunikasi deh. Benar nggak? Menurut kamu gimana tuh? betul. Aku sempat bukan sempat sih, beberapa kali sempat lihat juga, Hmm. video yang udah, Kakak bilang barusan. Memang itu smooth banget gitu ya si AI Hmm. yang Betul. kelihatan banget, kan kadang ada suka AI yang kayak geradakan gitu, kalau Iya. dalam bahasa beauty itu geradakan bilangnya. Nah ini benar-benar smooth banget, cuman memang Hmm. dari sisi, eee, jiwa, bukan jiwa sih lebih ke yang tadi Kakak bilang betul Hmm. soulless.
tidak ada sentuhan secara emosional Betul. gitu. Dan kalau misalkan dilihat untuk apa ya, untuk targetnya tuh misalkan seluruh Indonesia, bisa aja Ya, tetap masuk aja sih kalau menurut aku. Cuma mungkin yang menjadi apa ya, menjadi tanda kutip tuh kayak orang-orang yang bekerja di bidang kreatif akan bukan kesinggung sih, lebih ke apa ya, lebih kesenggol gitu. Kesenggolnya ya, kenapa sih harus banget pakai AI gitu? Maksudnya itu kan kayak ini salah satu program yang bener-bener jadi program utama si presiden sekarang gitu. Kenapa nggak ngeluarin budget untuk pembuatan yang lebih real? Mungkin bisa syuting atau mungkin kalau misalkan memang ya, harus animasi seperti film Jumbo atau Ghibli, kenapa nggak ngebayar si orang-orang yang ya. sana gitu untuk budget tertentu, nggak usah lah yang harus bener-bener sampai MM-an gitu, mungkin di bawah Betul. itu juga banyak yang mau kok Kak gitu, bener nggak sih Kak? Kayak Iya, daripada iya. memaksakan pakai AI, kalau menurut aku sih kayaknya kayak gitu sih Kak. Kalau Iya, atau sebenarnya mungkin karena animasi memang mahal semua kali ya. Jadi memang katakanlah nggak ada budget sebesar itu untuk animasi. Kan sebenarnya nggak perlu dipaksain animasi juga gitu. Campaign kan juga macam-macam ya. Jadi nggak perlu animasi. Bisa cuman kayak iklan pakai syuting bentar aja, nggak usah lama-lama kayak 1 menit 2 menit selesai. Atau bisa juga dengan campaign sosial media kan nggak apa-apa juga kan, nggak ada salahnya juga kan gitu. Atau ya udah sosialisasi pakai influencer KOL untuk menjelaskan juga nggak apa-apa gitu. Kenapa harus dipaksakan? Itu aja sih. setuju sih, kayaknya kalau misalkan kita collab sama KOL juga kayaknya itu lebih gitu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang memang di luar sana tuh punya apa ya, satu influencer atau satu KOL yang bener-bener jadi sumber inspirasi gitu. Nah, Yes. ketika orang-orang di luar sana punya salah satu sumber itu, kan jadinya tuh kayak secara enggak langsung, oh orang ini juga lagi nge-campaign-in si program pemerintah. Oh, kenapa saya harus enggak ngedukung gitu? Kenapa saya Ya. malah ngehujat dengan lain sebagainya? Kan Ya. jadinya tuh kayak malah Iya. simpang kayak gini gitu gitu, Kak. Iya sih. Iya, tapi muaranya adalah menurutku karena ini inkompetensi aja sih. Jadi pemerintah itu memang tidak tidak seahli itu untuk memikirkan komunikasi digitalnya, terus kayak memikirkan dampak dari pakai AI dan lain sebagainya. Mungkin mereka juga kena echo chambernya sendiri. Jadi apa yang mereka dapatkan, oh ini AI ini bagus nih dan lain sebagainya itu dari pejabat lain juga yang dia tidak mendengar sosial media dengan luas gitu loh. Jadi ini ya udah lingkupnya dia aja yang oh ini bagus di lingkupnya dia gitu. Cuman gitu dia paling. Tapi aku tadi sempat baca satu berita sih Kak, sebelum kita mulai ini katanya tuh kalau yang Kominfo tuh siapa sih Kak ininya? Menterinya? Bahlil. Yang kalau ya kayaknya kalau itu aku lupa sih namanya, tapi tadi tuh sempat ngebaca katanya kalau misalkan memang pemerintah tuh tahun sekarang ketika banyaknya AI itu pengen lebih efisiensi gitu. Jadi besar kecilnya pengen banyak menggunakan AI untuk salah satunya tuh efisiensi. Tapi kalau dari aku sendiri kayaknya efisiensi boleh, tapi maksudnya tuh dalam artian yang ya apa ya, halnya tuh memang harus benar-benar gitu, nggak boleh yang atau bikin aneh dan heboh orang-orang gitu. Kalau misalkan memang harus banget pakai AI untuk efisiensi budget, karena budgetnya dialokasikan ke sana ke sini, ya nggak apa-apa juga. Tapi dengan catatan, ya itu tadi harus benar, harus serius dan nggak boleh yang kayak bikin orang-orang tuh malah jadi kayak nggak trusted gitu, nggak percaya. Betul betul. Kalau ngomongin efisiensi sebenarnya itu juga nggak bisa menurutku ya, karena balik lagi deh ke PBSI tadi yang dia pakai poster itu. Poster harganya berapa sih? Iya Poster benar. harganya berapa sih? Kalau harga rumah dan harga mobil dinas pejabat itu kan jauh lebih tinggi ya daripada bayar desainer gitu ya. Jadi nggak bisa dibandingin. I mean kalau efisiensi lebih hemat 200.000 tapi keluarin 200 juta itu bukan efisiensi kan? Kebalik kan? Iya. Seharusnya hemat 200 juta buat keluarin 200.000 sebanyak mungkin nggak apa-apa. Jadi supaya kita dapat value-nya lebih banyak, entah itu pesan desain, entah pesan animasi, pesan apa ya kan. Kayak gitu kan harusnya. Betul. Dan lagian kayaknya poster 200.000 juga banyak nggak sih orang yang pengen ngerjain gitu? Ya mungkin akan jadi bibir aja gitu karena masa sih kelas pemerintah bikin poster harga 200.000 gitu ya. Cuman
udah harus memaksakan itu tadi ya mendingan 200.000 tadi ya Kak, Iya, daripada iya. dengan AI tapi agak sedikit ngaco gitu. Ini sih lebih ke kalau misalkan kan ada juga tuh dulu narasi-narasinya kalau misalkan kita dibayar desain yang murah itu kan juga salah ya. Ya, Kan desain kan tidak semurah itu sebenarnya. Nah, walaupun itu salah, tapi dibandingin pakai AI kayaknya lebih salah pakai AI deh daripada ya kan daripada bayar yang murahnya itu ya. Walaupun bener, juga kemurahan oke, tapi at least dibayar gitu loh. betul. Ya kan? Yes, aku setuju. Lebih baik kemurahan daripada harus pakai AI tapi pakai AI juga ngaco gitu. Iya dan jadi nggak ada yang dapat duitnya rakyatnya gitu loh. Jadi agak ini. Hmm. Jadi Yes. tagnya apa nih menurut kamu? Konteksnya dari aku sih lebih ke boleh nggak sih kalau misalkan pemerintah tuh nggak harus nggak harus apa-apa AI, nggak harus apa-apa Hmm. pengen banget yang minim budget, tapi ternyata kalau kita nggak tahu gitu ya barangkali plot twist di belakangnya Hmm. bisa jadi aja itu budgetnya sebetulnya justru mahal banget gitu. Tapi karena kita Oke. tidak tahu hal dan ini itunya, jadi kita nyangkanya ya karena pakai AI mungkin untuk mengefisiensikan budget, tapi kalau Hmm. janganlah keseringan kayak gitu karena Ya, pekerja kreatif di Indonesia yang lokal-lokal yang keren-keren juga ya. banyak banget, tolong diberdayakan dan Hmm. dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau misalkan memang budgetnya tidak sesuai atau masuk ya dinegosiasikan gitu Hmm. sampai benar-benar masuk. Kalau dari aku kayak gitu. Oke. Tadi benar, ini sebelum aku kasih tag-nya nih ya. Tadi ada satu yang bagus dari kamu. Kita nggak tahu budget di belakangnya. Bisa Ya, jadi itu gede banget budgetnya. plot twist-nya. Nah, plot twist-nya. Tapi itu plot twist-nya malah jadi berbahaya banget nggak sih? Bikin satu poster yang pakai AI tapi budgetnya gede banget. Ih, Kemana bahaya. duitnya? Malah Iya, kemana duitnya? Nah, itu malah jadi agak iya. agak concerning nih. Aku juga sempat nemu komentar itu tuh Kak, plot twist-nya bisa jadi nggak sih sebetulnya ini tuh budgetnya sampai ratusan juta atau MM-an, Betul. tapi malah pakai AI gitu. Menurut kalian Iya. gimana? Ya menurut kalian gimana deh kita coba ini deh. Kalau aku tag-nya gini aja sih. Tag-nya adalah sekali lagi kita nggak ngomongin tentang pakai AI-nya ya. Basically pakai AI itu sebenarnya belum jadi sesuatu hal yang matang aja. Kita belum dapat hukum yang pastinya. Kita etiknya, kode etiknya masih diperdebatkan sana sini. Dan batasan penggunaan AI untuk komersial itu juga masih diperdebatkan sana sini. Sebenarnya bukan masalah di penggunaan AI-nya, tapi masalahnya adalah siapa yang menggunakan AI itu. Kalau yang sekarang kita obrolin, yaitu kalau pemerintah yang menggunakan AI. Artinya pemerintah ini dia sudah menghindari menggunakan jasa-jasa lokal gitu loh. Itu yang jadi concerningnya di sana sih. Jadi kalau tag dari aku nggak bisa apa-apa sih sebenarnya sih. Ini kalau misalkan didengar pemerintah juga mereka kayaknya nggak akan melakukan ini. Tapi at least kalau misalkan ada anak muda yang ada di DPR atau di pejabat yang katakanlah dengerin ini atau kalian nanti teks silahkan. Teks siapapun yang ada di DPR yang ngurusin tentang apa ya ini berarti ya, tentang seni, tentang kebudayaan itu silahkan di tag supaya mereka dengar ini dan bisa melakukan hal yang benar gitu loh. Mungkin untuk pemerintah coba pertimbangkan deh untuk menggunakan jasa-jasa atau talent-talent lokal supaya at least mereka ekonominya terbantu di era ekonomi yang lagi jelek. Dan yang kedua adalah supaya mereka tuh dapat ini loh tempat sparing gitu loh, tempat latihan untuk beneran kerja yang profesional yang skala besar gitu. Karena jarang banget desainer yang dapat itu gitu. Mereka biasanya cuma poster temennya, apa namanya kayak temennya wisuda, kayak temannya ulang tahun kayak gitu-gitu doang. Itu kan kecil ya skalanya, gitu sih paling sih.